Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue, Billy Christian. Selamat datang. Kali ini kita di Indigo Talk masih bersama gue, Billy Christian, dan juga dengan Novita Gosal ya. Ya, Mbak Novita adalah seorang indigo dewasa. Ya, boleh ya dibilang gitu ya. Bisa dibilang indigo dewasa, dan juga dia punya sebuah komunitas apa namanya? Indigenous Mind. Oke, boleh jelasin tuh apa tuh? Indigenous Mind ini suatu komunitas di mana intinya lebih kepada indera keenam. Oke. Jadi apapun, jadi di Indigenous Mind ini kita tuh lebih banyak ke potensi diri. Jadi misalnya mau dia dari keturunan ke indera keenamnya, atau dari koneksi bersama dan kawan-kawannya, atau memang bawa dari lahir, ya itu udah termasuk Indigenous Mind. Oke, nah ini komunitas ya berarti ya? Iya. Siapa aja sih yang bisa masuk ke dalam komunitas Indigenous Mind itu? Semuanya sih, ibaratnya awam sekalipun itu, ibarat kata kalau kita bermain dengan orang yang biasa masak, toh dia juga lama-lama jadi bisa masak gitu istilahnya. Oh gitu. Jadi balik pada prosentase aja sih, kapasitas diri lah. Jadi nggak harus orang yang indigo ya, siapapun yang. Makanya kita pakai Indigenous Mind, bukan di indigonya. Oh, Indigenous Mind. Itu dari kapan tuh? Sebenarnya tuh nggak sengaja sih, aku tahun 2014. Jadi mulai dari 2001 sampai 2011 aku mengelola kursus bahasa Inggris. Nah, kursus bahasa Inggris itu kan namanya IEC. Nah, setelah lepas dari IEC, kita bikin namanya Indigenous English Education Center. Di IEC juga kan. Nah, Indigenous itu artinya asli. Kemudian Edu Centernya itu ya pendidikan gitu kan. Lalu orang yang lihat Facebook aku atau status aku, banyak mereka bilang, "Kok Bu Novi statusnya kayak ramalan sih. Sekarang nulis apa, ntar gak lama kejadian. Sekarang nulis apa, ntar lama kejadian." Gue jadi ngamatin gitu kan. Terus kalau omongan aku tuh sering banget kejadian. Jadi aku jadi kepo juga. Apa sih katanya? Bu Novi kan indigo ya. Indigo tuh apa sih? Di situ baru gue mikir, oh itu indigo. Jadi aku pikir memang meskipun dari kecil gitu kan, aku udah seringlah ketemu orang-orang yang bilang aku tuh gimana, tapi aku saat itu belum tahu indigo tuh apa. Kebuka lah pada saat 2014 itu mulai. Terus aku masuk lihat di grup Reiki kan, aku juga nggak tahu kenapa, memang tahun 2002 aku udah ikut Reiki juga, yang Reiki ya? tenaga dalam itu. Tapi itu juga kegiring juga. Jadi dalam hidupku banyak banget yang tergiring oleh suatu keadaan yang istilahnya aku nggak tahu, cuma ngikut alurnya aja. Oke. Nah, itu yang sekarang Indigenous Mind itu kegiatannya apa itu? Aku lebih kepada membangkitkan, pertama tuh kepedulian ya. Kepedulian. Pertama kepedulian, karena memang niat pertama aku masuk ke komunitas-komunitas ya, memang melihat komunitas. Aku memang mencari wadah untuk bisa sharing, bisa berbagi. Karena memang basicnya guru kan, jadi istilahnya memang, cuman aku udah untuk bisnis itu udah terlalu gimana ya, karena vibrasi orang-orang kalau kita berhadapan orang tuh kan kerasa banget itu kan. Itu lama bikin gak nyaman. Jadi mungkin proses kebangkitan kali ya. Jadi kalau setiap mau lobby atau ketemu orang, ya biasalah kalau nge-entertain itu kan vibrasi mereka kerasa. Jadi situ aku that's it, aku stop, aku nggak mau bisnis. Istilahnya aku sampai asal jeplak aja mau jual ruko segala macam. Dan ajaib tapi nggak tahu kenapa ya. Dalam waktu 1 minggu ruko aku laku. Oh, oke. Padahal nyeplaknya itu di warung pecel lele pinggir jalan loh. Ada datang, orang setelah jadi, ya jadi aku bilang, ya udahlah. Jadi membuat tempat ada berbagi, dan memang di Indigenous Mind itu jadi berbagi beneran gitu. Jadi kita suka bakti sosial gitu ya. Tapi berbagi juga aku nggak maksa ya. Jadi sama-sama aja. Kalau memang sejarah kita jadi kebanyakan on the spot gitu. Jadi udah keanggotaannya itu emang jelas tercatat apa siapa aja datang, atau biasanya dalam sekali acara gitu kan yang diajarin yang diadain tuh berapa orang, Mbak? Seacara lumayan sih, di atas 25-an pasti datang. 125-an. Dan itu pada saat ini kita tuh kadang-kadang tidak hanya mengkonsep berarti gini gitu loh. Terus udah jalan, jadi aku nggak mau maksa, karena kondisi sekarang kan Jakarta udah macet, mereka ada di Bogor, ada yang di Tangerang segala macam. Jadi kalau untuk saya tuh misalnya yang penting udah niat, dan aku udah biarin ngalir aja deh. Tapi tuh
ya itu aku bilang aku kebanyakan mengalir yang karena Bun itu gifted gitu kan. Aku bilang aku nggak ada latihan, nggak ada apa, jadi soalnya mengkoordinir banget juga nggak terlalu itu kan. Tertulis pernah tertulis, cuma indigo kan memang mau nggak mau ya aku bilang mereka tuh agak susah diatur. Susah diatur gitu. Pasti. Oke, nah pengen tahu nih sebenarnya latar belakang berdirinya ini, latar belakang Mbak Novita sendiri gimana sih? Apa ceritanya dulu gimana gitu? Sampai terjun ke dunia beginian ya? Iya. Oke, aku tuh sebenarnya udah entah itu perjalanan juga lagi sih. Dari nama lahir, pertama aku lahir juga kan nama Novita. Orang banyak mikir aku tuh lahir bulan November. Ya. Enggak, ternyata. Aku bukan, aku lahir bulan November. Dan itu ya mau menyalahkan siapa nggak tahu juga gitu kan. Aku lahir di Cilacap. Nah, memang untuk orang-orang bilang kan Cilacap itu mistisnya lumayan kuat. Dan aku cuma numpang lahir. Jadi pada saat itu 10 bulan aku dalam kandungan belum lahir-lahir. Oh ya, 10 bulan. Iya, aku 10 bulan dalam kandungan. Ada yang bilang dibawa ke bapaknya kan, papa kerja di proyek tuh di Cilacap. Jadi dibawalah si mama ke Cilacap. Di sana memang nyampe malam, besoknya jam 3 itu aku lahir. Tapi itu enggak, 1 hari setelahnya deh. Karena mama sempat jalan-jalan di pantai. Nah, jalan di pantai itu mama dikasih ketemu nenek-nenek. Nenek itu ngasih kunyit besar lah, kayak bangla gitu. Minta air putih, dimasukin ke air putih. Nah, kunyit itu kan muter. Diminum sama mama, disuruh nenek-nenek itu mama minum, balurin ke perut. Besoknya aku lahir. Diminum, terbalurin ke perut apa? Airnya. Dibaru ke perut. Terus kunyitnya disimpan sama mama kan. Besok jam 3 pagi mama mules di bawah lah, jadi aku lahir di Cilacap, cuma lahir doang. 13 hari setelah itu balik ke Jakarta lagi. Dan itu aku lahir di tanggal 9 bulan 9. Aku juga gak tahu kenapa, biasa aja sih, ngalir aja. Pas kesini-sini baru dibilang deh, ternyata dibilang 9 bulan 9, tapi aku 74 kan. Begitu aku ngerti, oh ternyata polanya masuknya begini, jadi ada pola-pola sendiri lah. Jadi jatuhnya dari kecil memang aku udah sering ngeliat yang kayak gitu-gitu deh, tapi karena biasa kali ya. Hantu. Orang bilang hantu. Jadi punya pengalaman waktu itu kecil sih. Aku sering banget lihat orang yang kayak aku. Oh, maksudnya gimana? Oh, mirip. Orang mirip aku, tapi aku dewasa ya. Oh, itu gitu. anehnya. Jadi aku lihat aku kecil, aku lihat kalau aku gimana ngaca tuh ceritanya tuh? Gimana? Jadi si mama tuh kan pernah sering kan nakut-nakutin lah, tidur banget nanti kemudian hantu gini. Nah, aku kan entah tersugesti atau apa gitu ya. Aku suka ngeliat ke tempat yang ditunjuk sama mama. Aku lihat gitu kan. Dan memang ada cewek rambutnya panjang gitu kan. Baju bagus badannya gitu. Pakai baju juga modern banget itu kan. Pada saat itu nggak ada pakai baju kayak gitu. Dan rambutnya panjang sambil ngikat apa gitu kan. Nah, aku pikir itu siapa? Coba karena aku orangnya jarang ngomong gitu. Bodo amat deh gitu kan. Dan beberapa kali sering papasan juga. Dan aku manggilnya tante. Terus sekolah juga gak sekolah, suka main. Itu sosok yang sama. Sosok sama. Terus? Sekolah sering bolos. Itu aku masih TK gitu. Ingat banget itu suka mainnya. Aku tuh suka manjat-manjat. Naik apa aja pohon ya gimana juga aku suka manjat. Nah, kata si mama bilang aku tuh sering ngobrol sama perempuan. Kan mama juga bisa ngeliat kan. Perempuan yang pakai baju putih gitu, rambutnya panjang. Aku panggil tante. Tapi waktu itu aku sih pikir biasa karena memang nggak pernah serem sih. Jadi sampai bude segala juga sering kata ngobrol sama tuyul sama apa. Jadi yang lihat sih mereka, tapi di mataku sih sama aja, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, terus itu yang kamu maksud sosok kamu itu? Oh, iya. Bukan? Sosok yang perempuan. Kalau papasan itu sering. Papasan. Jadi waktu kecil ngelihat sosok kamu di masa depan gitu. Iya. Iya benar. Tapi nggak ngomong. Nggak pernah ngomong. Udah cuma papasan aja. Papasan lihat. Tapi nggak lama. Emang bilang nggak cuma selap hilang. Emang jelas. Oh gitu. Nah, saat itu sampai umur berapa kamu menyadari bahwa itu kamu emang berbeda dengan anak-anak lainnya? Sampai umur berapa tuh kira-kira? Kalau menyadari, mulai dari atau sampai? Menyadari pertama kali. Oh, aku beda gitu ya. Itu sih dari kecil juga iya. Udah nyadarin ya. Serang lihat-lihat yang nggak biasa gitu. Nggak, yang beda sama anak lain. Iya.
karena kan emang kecilnya aja aku kata mama juga dan aku juga ngerasa ya, aku memang susah nyambung sama yang seumuran. Aku selalu bergaul sama 5 tahun di atas. Oh gitu. Iya, Dari susah kecil. nyambung sama yang seumuran. Jadi Old soul. nggak, jadi kalau yang seumuran tuh pasti berantem terus gitu kan. Bukan berantem, malah nggak apa-apa, nggak saling sapa lah ibaratnya. Aku nyambung sama yang 5 tahun di atas. Oke. Nah, waktu itu oh ya berarti teman-temannya nggak seumuran lah ya. Enggak. Tapi gimana tanggapan mereka mengetahui kamu itu bisa lihat ini, bisa ini gitu? Nggak ngerti juga karena memang aku kan 2 tahun sekali pasti pindah sekolah. Karena ikut bapak. Papa kan proyek ya. Oh, oke. Jadi selalu jadi manusia baru. Iya. Tapi ada teman biasanya kan punya teman hantu gitu, punya enggak?